Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu lagi, kita akan membahas sebuah kisah firman Tuhan yang kita pernah dengar. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah tentang Nikodemus. Siapakah Nikodemus itu? Nikodemus ini adalah seorang ahli Alkitab, ahli kitab yang luar biasa. Dia orang Farisi yang benar-benar cerdik dan pintar sekali. Suatu hari, Nikodemus bertemu dengan Yesus. Lalu dia mengatakan begini, "Guru, engkau kan guru yang diutus oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang seperti engkau. Cuma engkau yang melakukan mujizat-mujizat itu." Tapi kemudian Tuhan Yesus ini menjawab, "Aku berkata kepadamu, seseorang itu harus dilahirkan kembali." Mengapa kita harus dilahirkan kembali? Semua orang harus dilahirkan kembali. Saya percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus ini sangat-sangat benar. Karena kita tidak akan pernah bisa pergi ke surga dengan daging kita. Karena daging kita akan kembali menjadi debu. Tetapi roh kita akan kembali kepada Allah Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Tuhan meminta kepada kita semua. Pada saat-saat ini, masa-masa di mana kita harus banyak di rumah, kita harus belajar dan harus mulai mematikan keinginan daging kita. Tentunya keinginan daging kita tuh banyak banget. Kita pengen jalan-jalan. Kita ingin pergi ke shopping mall. Kita ingin pergi makan di restoran yang enak. Itu semua keinginan daging. Kita juga ingin pergi ke suatu tempat yang kita belum pernah pergi. Mau foto-foto atau apa segala. Mau bikin sesuatu cerita dalam IG kita dan lain-lain. Tetapi saat ini semua keinginan kita itu sepertinya terhalang. Mengapa? Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan waktu yang terindah. Masa-masa COVID ini adalah masa-masa yang terindah supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Kenapa Bu Tina kita nggak itu sedih gitu kalau kita nggak bisa pergi kemana-mana atau usaha kita kan omsetnya turun. Tetapi Tuhan berkata begini, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya senang, ada waktunya tidak senang, ada waktunya sedih, ada waktunya tidak sedih. Ada waktunya kita berjalan-jalan, ada waktunya kita berdiam di rumah. Ada waktunya kita merenungkan firman Tuhan, adanya kita bersaksi tentang firman Tuhan. Segala sesuatu itu ada waktunya. Apakah saudara percaya? Mari kita bahas renungan kita bersama-sama dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Dengan judul percakapan dengan Nikodemus. Saya akan bacakan. Saudara menyimak dengan sungguh-sungguh. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lalu kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkanlah kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, dan engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian juga halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh.
Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya jika aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Sampai di sini dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita simak. Tuhan berkata kita harus dilahirkan dari air dan roh. Mengapa kita harus dilahirkan kembali? Karena kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan gambarnya. Sedangkan Tuhan itu adalah roh. Dan manusia hidup dari tubuh, jiwa, dan roh. Jikalau manusia hanya hidup dari tubuh saja dan jiwa saja, maka manusia itu mungkin akan kehilangan jalan hidupnya. Kemungkinan dia ikut masuk dalam arus yang tidak benar, pergaulan yang tidak benar, karena dia tidak memiliki roh Allah di dalamnya. Kepintaran tidak akan menjamin kita masuk surga. Engkau adalah seorang pengajar sekolah Alkitab. Mungkin engkau juga adalah seorang yang mahir membawakan dan mengajar dalam segala hal. Tetapi Tuhan berkata bahwa setiap kita harus dilahirkan dari air dan roh. Bagaimana caranya? Caranya mudah, yaitu kita harus datang kepada Tuhan. Kita minta urapannya. Kita harus bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan kita minta Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, merubah kita, sehingga keinginan kita tidak lagi dikontrol oleh keinginan kita sendiri, tetapi dikontrol, diambil alih oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus bisa ambil alih hidup kita? Pertama, kita harus menyiapkan hati kita dulu. Karena tidak mungkin Roh Kudus bisa masuk ke dalam hati kita jikalau hati kita ini tidak menjadi rumahnya Tuhan. Kita harus menjadikan hati kita ini rumahnya Tuhan dulu. Kita harus bangun dulu rumah ini supaya Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita, dia tidak akan keluar-keluar lagi. Mengapa? Karena kita sering merasa bahwa hidup saya ini sebentar-sebentar saya merasakan hadirat Tuhan, ada Roh Kudus di hatiku yang bicara, tapi kadang-kadang aku merasa aku ditinggalkan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus itu terasa jauh daripadaku dan aku kembali menjadi lemah, letih dan lesu. Mengapa? Karena mungkin rumahmu belum dibangun. Apa yang menyebabkan rumah kita dibangun? Mari kita simak, kita harus mengetahui rahasianya. Rahasia untuk membangun rumah Tuhan dalam hati kita, kita harus membangun dengan 4 pilar. 4 pilar itu adalah: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Hal 4 ini adalah 4 pilar di dalam hati kita yang membangun pilar rumah Tuhan. Lalu apa yang menjadi tembok daripada rumah kita ini? Kita harus membuat tembok dinding daripada rumah Tuhan supaya Roh Kudus tidak keluar masuk. Gimana caranya? Kita harus membangun dinding hati kita itu dengan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang akan membuat jadi rapat. 4 pilar yang tadi saya katakan, kita harus membangunnya dengan dasar kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. 4 ini yang menjadi dasar utama dan kita bungkus dengan tembok, yaitu tembok mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, menjadi dasar dari bangunan rumah Tuhan di hati kita. Lalu apa lagi? Kita memerlukan atapnya. Apa yang membuat atap? Kita harus taat, tekun, dan setia. Ini yang menjadi segitiga atap rumah hati kita.
Pada saat rumah hati kita itu dibangun di dalamnya dan sudah tertanam rumah Tuhan, maka pada saat kita berdoa minta Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan kita sudah siapkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia dengan segenap hati juga. Kemudian kita juga melakukan ketaatan, ketekunan dan kesetiaan dalam mengikut firman Tuhan, semuanya kita lakukan. Maka hal ini yang terjadi. Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita. Dia tidak akan pernah keluar-keluar lagi. Dia akan sangat-sangat senang berada di hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak mengerti bahwa betapa pentingnya kita membangun rumah Tuhan di dalam hati kita. Jikalau tidak ada rumah Tuhan, tidak mungkin Roh Tuhan bisa berdiam. Tidak mungkin kita bisa diubahkan sifat dan tingkah laku kita. Kita cenderung melakukan apa yang menjadi keinginan daging kita. Keinginan daging kita tahu semua akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita hidup jauh daripada Tuhan. Tetapi jikalau kita hidup di dalam Roh, maka Roh itu yang akan memimpin kita setiap hari, satu persatu tiap hari kita akan taat melakukan firman Tuhan. Walaupun kita tidak mampu untuk melakukannya, tetapi Tuhan berkata, bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kekuatanku, engkau mampu untuk melakukannya. Kita bisa mengampuni sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Kita mulai mempunyai kasih terhadap orang-orang lain. Kita mempunyai compassion untuk orang lain. Kita mulai memperhatikan mertua kita. Kita mulai memperhatikan ipar-ipar kita. Dan kita perlakukan dengan baik keluarga-keluarga kita. Kenapa? Ada perubahan di dalam hidup kita yang penuh dengan kasih. Itu yang Tuhan minta, bahwa kita hanya bisa berubah jikalau ada Roh Allah di dalam kita. Walaupun Nikodemus begitu pintar dan dia orang yang benar, dia melakukan banyak kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak akan membawa dia ke surga. Tuhan berkata, kita semua harus dilahirkan kembali. Hidup kita yang lama sudah mati. Kita harus bangkit menjadi manusia yang baru. Manusia Allah. Manusia yang hidupnya kudus, suci dan tidak bercacat celah. Apakah saudara mau melakukannya itu? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kesempatan kita semakin sedikit untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi Tuhan sungguh amat baik memberikan kita waktu satu hari demi satu hari supaya engkau mempergunakannya dengan bijaksana. Saudara yang terkasih, kita lanjutkan pembicaraan kita dari ayat yang ke-14 dan seterusnya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kesempatan kita hanya satu kali. Kita tidak dikasih dua kali. Hidupmu yang tahun lalu 2019 tidak bisa engkau ulangi, dan engkau tidak bisa mengganti 2020 ini menjadi 2019, karena semua waktu yang lalu itu sudah lewat. Kita jangan menggunakan waktu kita dengan sia-sia. Kalau Tuhan mengatakan supaya kita harus mencari kehidupan yang kekal terlebih dahulu, melebihi yang lain, berarti betapa pentingnya kita hidup sungguh-sungguh. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, kita akan binasa.
Tapi barang siapa yang percaya kepada Anak Allah yang hidup, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh memberikan hidup kita seluruhnya, jangan setengah-setengah. Saudara harus total, penuh, sepenuh hati, total surrender. Jadi istilahnya sepenuhnya, penyerahan penuh hidupmu kepada Tuhan, sehingga engkau menjadi berharga di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, Ia melihat hatimu setiap hari. Pada saat engkau tidur, apa yang kau pikirkan? Apakah engkau memuji Tuhan? Apakah engkau banyak-banyak berdoa? Pada saat engkau punya waktu, apakah engkau setia di dalam membaca firman Tuhan? Pada saat engkau diberikan Tuhan waktu untuk bersaksi, apakah engkau sungguh-sungguh mau bersaksi bagi Tuhan? Atau engkau melakukan waktu-waktu senggangmu untuk hal-hal duniawi? Pilihan ada di tangan kita. Waktu sangat-sangat sedikit. Saya menganjurkan supaya kita hidup lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertobatan kita, hidup kita diubahkan dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan kita mengambil pelajaran bahwa Nikodemus seorang guru saja, guru orang Farisi, guru ahli kitab, tidak bisa masuk surga tanpa ia dilahirkan kembali. Apalagi kita saudara, yang kita bukanlah apa-apa. Kita manusia biasa, tapi kita dikasih kesempatan oleh Tuhan supaya kita mencari wajahnya setiap hari. Mari, fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita, fokuskan telinga kita untuk bisa mendengar suaranya. Fokuskan mulut kita untuk selalu memuji, memuliakan Dia setiap hari dengan ucapan syukur. Mari kita mau bersyukur untuk waktu-waktu ini. Walaupun dalam hati kita ada kesedihan, tetapi Tuhan berkata, di dalam kesedihanmu, tetaplah engkau ucapkan syukur. Di dalam penderitaanmu, tetaplah ucapkan syukur. Di dalam lembah yang gelap sekalipun, tetaplah ucapkan syukur. Karena ucapan syukur kita membawa menjadi satu dupa harum di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang akan membawa hadirat Tuhan ke dalam hati kita. Hati kita akan diberikan damai sejahtera. Hati kita diberi kekuatan baru. Kita akan memandang hari esok dengan penuh harapan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Walaupun kita percaya bahwa hari esok itu akan membawa suatu perubahan, tapi kita percaya Tuhan Yesus adalah batu karangmu. Dia adalah pengharapanmu. Dia adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan semua apa saja yang engkau perlu. Mari saudara, saya ajak kita berdoa. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kami semuanya yang memberikan kami hati yang baru. Kami boleh mengerti bahwa kami harus diubahkan, kami harus dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Kami tidak bisa hidup dari daging kami, tapi kami bisa hidup hanya dengan Roh-Mu Tuhan. Kami ingin membangun rumah Tuhan di dalam hati kami sungguh-sungguh. Kami memberikan tempat buat Roh Kudus di dalam hati kami, supaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami setiap hari. Kami berjalan dengan Tuhan, kami bernafas dengan Tuhan, kami memuji bersama dengan Tuhan, dan hidup kami tidak pernah sendiri, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu Tuhan, Engkau tetap setia pada saat kami tidak setia. Engkau tetap akan menjadi penolong kami pada saat kami berteriak minta tolong. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami menjadi suatu meterai dan rema dalam hidup kami, sehingga kami menjadi umat-Mu, menjadi umat pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mau bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.